Episode 2201. Api Suci. Pantas saja hal itu selalu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku hanya tidak tahu api suci mana yang dimiliki orang ini. Kepala suku tua itu sedikit menyipitkan matanya, menatap api kuning di tubuh Xiao Yan, bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menahan nafasnya, itu adalah rahasia apinya ditembus oleh tatapannya. Peri api berspesialisasi dalam api. Meskipun mereka memiliki pemahaman unik tentang kekuatan api yang mereka kendalikan tidak dapat dibandingkan dengan api suci, dan masih jauh lebih buruk daripada api suci. Kalian semua menembak dengan seluruh kekuatan kalian dan mengalahkan mereka secepat mungkin. Pertempuran ini, kita hanya bisa menang tapi tidak kalah. Di tubuh kepala suku tua, api coklat mulai bergulung, dan samar-samar berubah menjadi pola rumit dan tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya, menempel di tubuhnya, perlahan-lahan mengembangkan kekuatan reinkarnasinya. Tuan, apakah Anda terlalu berhati-hati? Kedua tetua reinkarnasi berkata dengan ragu-ragu, melihat bahwa kepala suku benar-benar menggunakan kekuatan api yang begitu menakutkan. Mereka layak untuk bereinkarnasi. Baik itu pengalaman bertempur atau indera penciuman, keduanya jauh lebih sedikit dibandingkan kepala suku tua ini. Dengan hati-hati, nyala api pada pria di depannya adalah nyala api suci. Kekuatan penguasa api suci tidak boleh tertipu oleh permukaan, lakukanlah. Setelah kata terakhir diucapkan, tubuh kepala suku tua memosongkan langit dan langsung menyapu ke arah posisi Xiao Yan di langit. Kekuatan yang dibawanya justru membuat seluruh energi di dunia ini sedikit redup. Wong berdengung. Semua orang hanya melihat dua bayangan yang mencapai batasnya, terus-menerus menyebabkan keributan di dunia ini, dan bahkan badai api seperti kilat mengamuk dari dua orang di atas langit. Tingkat pertempuran itu, ini adalah perjuangan hidup dan mati yang nyata. Gulu, apakah orang ini benar-benar berada di tahap tengah dari dewa pertarungan bintang 8? Ini terlalu menakutkan, bukan? Lina melihat keduanya bertarung di langit, terutama Xiao Yan, dengan kekuatan seperti itu, dia setara dengan kepala suku tua dari lapisan pertama reinkarnasi, dan ada ketidakpercayaan yang kuat di mata kecilnya. Kekuatan tingkat reinkarnasi adalah kekuatan yang benar-benar strategis di dunia seribu besar, yang juga mengarah pada fakta bahwa tidak sedikit orang di peri api yang telah menyelesaikan pertempuran abadi bintang 8, tetapi sangat sedikit yang bisa melangkah ke dalam reinkarnasi. Kata reinkarnasi, dengan kekuatan dan kekuatannya, sudah cukup untuk menghancurkan dunia, tapi mengapa yang disebut saudara kedua Xiao Yi, tingkat reinkarnasi yang tampaknya menakutkan begitu murah? Apakah kekuatan reinkarnasi kepala suku lama terlalu lemah? Kekuatan saudara kedua tidak dapat disimpulkan dari akal sehat. Saat aku masih menjadi Kaisar Dou, memperebutkan tingkatan adalah hal yang biasa. Sekarang, dengan peningkatan kekuatan api suci, aku khawatir itu cukup untuk bersaing dengan kepala suku lama. Lina, integrasikan pasukan dan bertarung sampai mati dengan orang-orang dari suku barat ini. Ya, Lina menyeringai, dan kekuatan di tubuhnya segera bergulir, memimpin prajurit suku yang tersisa melancarkan serangan terhadap semua orang di suku barat, mencoba meringankan tekanan Xiao Yan. Meski kekuatan bertarung kedua suku tersebut tidak sebanding, setelah suku selatan mengirimkan sinyal panggilan, beberapa prajurit elf dari suku selatan bergegas ke sini. Tuan Api Suci memang pantas mendapatkannya. Setelah konfrontasi sederhana, kepala suku tua memberi Xiao Yan penilaian yang sangat tinggi. Meskipun keduanya hanyalah godaan paling dasar, kepala suku tua menemukan bahwa begitu serangannya mendarat di tubuhnya, itu tidak akan membawa perubahan apapun. Sebaliknya, ia akan ditelan oleh api sucinya. Bahkan kulit di atas tubuh kurus Xiao Yan samar-samar mengungkapkan rasa kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah kekuatan fisiknya secara tirani menembus langit. Jika ini masalahnya, saya khawatir perlu banyak usaha untuk menangani orang ini. Tidak mengherankan jika orang ini memiliki keberanian dan alasan untuk melakukannya sendiri. Ledakan. Pada saat yang sama, semburan energi menyinari kulit Xiao Yan, dan nyala api kuning pucat menyapu tubuh Xiao Yan. Saat jari kaki Xiao Yan tiba-tiba menyentuh kehampaan, ia berubah menjadi raksasa emas dan naik ke langit. Tubuh emas abadi. Tubuh Xiao Yan melintasi langit, telapak tangannya terangkat, dan api kuning misterius membentuk api emas yang meledak. Di belakangnya, ruang terdistorsi, dan raksasa emas berukuran 100 meter sedang merangkak dengan tenang. Xiao Yan mengetahui tirani tingkat reinkarnasi, jadi ketika dia menembak, dia menggunakan tubuh emas abadi sebagai panduan, yang tidak hanya dapat mengurangi tekanan pada prajurit elf lainnya, tetapi juga mempersiapkan tingkat reinkarnasi pertama. Meskipun saya sedikit terkejut, hari ini, Yang Mulia membantu orang yang salah. Seperti yang diperintahkan oleh Sang Putri, bagian selatan harus dimusnahkan hari ini, jadi. Matilah ketua ini. Niat membunuh berfluktuasi di mata kepala suku, dan di lengannya yang panjang, ada lambang api yang tertutup rapat. Komposisi lambang api tersebut ternyata seperti makhluk api purba, mengandung teror yang tiada habisnya. Kekuatan. Telapak tangan suci roh api. Api coklat dan lambang terus meletus dengan energi coklat yang sangat terang, dan segera berkumpul di telapak tangan kepala suku, dan cetakan telapak tangan coklat, yang ukurannya tidak lebih dari 1 inci, hilang. Hai, telapak api berwarna coklat meledak, dan udara meledak, berubah menjadi lambang api yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh Xiao Yan. Entah itu pohon palem api berwarna coklat atau lambang api yang menjulang, semacam fluktuasi mengerikan sedang terjadi, menekan kekosongan di sekitarnya dan kekuatan di tubuh Xiao Yan.
Tubuh emas abadi. Xiao Yan mendengus dingin, rasa dingin yang tak ada habisnya memenuhi matanya, nyala api kuning di tubuhnya diam-diam jatuh ke raksasa emas, raksasa api yang agung, dengan gelombang-gelombang kuno dan misterius, terjalin dengan telapak api yang bersiul dari kepala suku, bersama. Bang bang bang, sensasi kesemutan yang cukup membuat kulit kepala mati rasa, menyebar dari pusat pertarungan, dan energi kekerasan meluap kemana-mana. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang layak memasuki reinkarnasi mengalami kekalahan dalam pertempuran level itu, kekuatan orang ini tidak bisa diremehkan, dan sekarang saya hanya bisa mencobanya. Petik 2. Penghakiman yang membakar, integrasikan, kemarahan Buddha, teratai api. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tubuhnya bergerak seperti hantu, terus-menerus menghindari serangan sengit berikutnya dari kepala suku, dia mengambil keputusan, dan segera mulai bergerak. Kekuatan api suci di tubuh orang ini berisik dan tidak teratur. Menurut catatan klan kita di daftar api suci, belum pernah ada api suci yang terlihat seperti ini. Dan orang ini terlihat sangat aneh, apa yang dia lakukan. Mata kepala suku tua itu melonjak, tapi dia sangat bingung saat melihat tindakan Xiao Yan. Api, hei, apa yang terjadi? Saat Xiao Yan sedang memadatkan teratai api seperti biasa, kuali api di depannya meledak dengan hisapan yang menyilaukan, menyerap sumber api suci yang meluap dari tubuh Xiao Yan. Tidak terlalu menakutkan, kan? Setelah merasakan dengan cermat, Xiao Yan sangat bersemangat. Tampaknya Fen Jue melangkah ke alam pertama, dan kekuatan kuali api kecil ini sedikit terungkap. Sekarang dia bertarung, dia hanya perlu menyuntikkan kekuatan api suci ke dalamnya, sepertinya dia bisa secara otomatis memadatkan dan memadukan teratai kemarahan Buddha. Ini hanyalah sesuatu yang dibuat khusus untuk kebugaran Anda sendiri. Episode 2202. Ledakan. Pertarungan antara Xiao Yan dan kepala suku tua memicu riak energi yang mengerikan di tepi Pulau Peri, menyebabkan kekosongan bergetar tanpa henti. Tingkat pertempuran ini sangat jarang terjadi di stasiun peri api yang relatif tertutup. Xiao Yi, situasi saudara kedua sepertinya tidak terlalu optimis. Lina dan Xiao Yi bergabung, dan api ungu di tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda menyatu, sehingga mereka mampu mengusir musuh yang kuat dalam satu gerakan, meluangkan waktu luang untuk menyaksikan Xiao Yan di langit terus-menerus dikejar oleh para tetua, buru-buru membuka mulutnya. Jangan khawatir, karena saudara kedua ada di sini, dia pasti punya rencananya. Prioritas utama kami saat ini adalah menghentikan prajurit elf dari suku barat demi saudara kedua, dan kita tidak boleh menambah beban apapun pada saudara kedua. Wajah Xiao Yi Junmei melirik ke lingkaran pertempuran antara Xiao Yan dan kepala suku tua. Buntut dari pertarungan tingkat itu membuat kelopak matanya melonjak tajam. Melihat banyak orang kuat di suku barat di depannya, dia mendengus dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, api ungu pada keduanya menjadi lebih bergejolak, dan mereka segera menjadi satu di medan perang, tetapi kekuatan api ungu itu kejam dalam api biasa. Ledakan. Kepala suku tua itu mengangkat jarinya, dan gelombang misterius memenuhi udara. Api coklat di tubuhnya masih menempel di ujung jarinya. Dia sebenarnya memperkirakan tempat di mana Xiao Yan akan mendarat selanjutnya. Dengan satu jari, api coklat itu menembus langit dan menghantam dengan keras. Di atas tubuh Xiao Yan. Mencicit. Pada saat yang sama, Xiao Yan berkonsentrasi untuk menyampaikan sumber api suci ke kuali api kecil. Dipukul oleh orang ini seperti ini, tubuh emas abadi menyusut dengan cepat. Meskipun tidak ada bekas kerusakan, gelombang kejut yang mengerikan menyebar dari tubuh emas abadi, yang membuat Xiao Yan merasa pusing. Reinkarnasi tingkat pertama sungguh luar biasa, tapi hanya itu. Teratai api Buddha yang marah. Xiao Yan meraung, kuali apinya sedikit bergetar, dan langsung muncul di telapak tangan Xiao Yan. Pada saat yang sama, biji teratai api yang indah membawa energi agung diam-diam tertidur di tangan Xiao Yan. Sekalipun biji teratai yang sempurna dan halus belum dikeluarkan, aura yang terkandung di dalamnya membuat semua orang di ruang ini merasakan aura yang sangat berat. Gulu, kekuatan macam apa ini? Pupil lelaki tua itu menyusut drastis, matanya penuh keheranan, matanya tertuju pada kuali api kecil di telapak tangan Xiao Yan. Sejak kemunculan kuali yang menyala-nyala ini, kekuatan di tubuh kepala suku telah menghasilkan ketakutan yang sangat kejam. Bahkan jika dia tahu bahwa Xiao Yan membawa api suci, dia sangat menahan diri, tapi keuntungannya adalah perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Dia berpikir dalam hatinya bahwa celah ini tidak dapat diisi dengan api suci, alasan. Teratai api marah Buddha 5 warna. Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya, biji teratai kecil halus di telapak tangannya seperti lubang hitam, perlahan mekar dengan paksaan api yang tak ada habisnya. Riak api 5 warna yang luas dan megah tiba-tiba menyebar dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Dalam nyala api itu, ada beberapa kekuatan yang sangat berbeda, baru saja muncul, seluruh ruang kosong yang stabil bergetar, bahkan nyala api ungu yang ada sebelumnya, semuanya gemetar hebat. Orang gila ini. Pada saat ini, wajah kepala suku tua akhirnya mengeras sepenuhnya. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami tahu betapa mengerikannya intensitas serangan yang digunakan Xiao Yan sekarang. Api roh api. Merasakan teratai api 5 warna milik Xiao Yan yang hampir hancur, kepala suku tua itu memasang wajah dingin, cahaya langka melintas di matanya, semua energi di dalam tubuh diaduk, dan api coklat menyapu, mengembun menjadi energi 1000 meter, bayangan jiwa, mengaum seperti binatang buas. Ledakan. Dua fluktuasi energi yang tak terbatas bertabrakan dengan hebat di dunia ini. Bahkan jika orang-orang yang berkelahi berjauhan, mereka dapat dengan jelas mencium rasa kesemutan di kulit kepala. Gulu,
Kekuatan semacam ini benar-benar dapat ditampilkan oleh manusia dengan kekuatan petarung abadi bintang 8. Merasakan energi yang meresap dari kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, para prajurit elf di kedua sisi berhenti bertarung tanpa sadar, dan ternyata bekerja sama untuk memasang penghalang energi untuk mencegah penyebaran kekuatan mereka. Wong berdengung. Ini belum berakhir. Hancurkan aku. Melihat api coklat dan biji teratai 5 warna yang berimbang untuk beberapa saat, suara Xiao Yan terdengar seperti iblis di dunia ini. Tidak baik. Mendengar suara Xiao Yan, pupil kepala suku tua itu menyusut dengan hebat, dan pandangannya menjadi kabur. Kekuatan reinkarnasi dan api coklat miring bersamaan, berubah menjadi sungai coklat, mencoba menghentikan penghancuran diri dari teratai api. Ledakan. Tidak peduli apa yang dilakukan kepala suku tua, teratai api tiba-tiba meledak di bawah kendali Xiao Yan, dan kekuatan yang melonjak jatuh dari langit, secara paksa membakar kekosongan yang stabil ini menjadi berantakan. Nyala api 5 warna yang indah memancarkan aura kelelahan dan pembusukan yang kuat. Tampaknya di bawah kekuatannya, entah itu kehampaan atau nyawa prajurit elf, ia akan mudah membusuk. Tinggalkan aku sendiri. Merasa bahwa kepala suku tua memiliki sedikit niat untuk mundur, tubuh Xiao Yan diberkati oleh banyak kekuatan, dan dia berubah menjadi meteor yang menyala-nyala, langsung digantung di tengah ledakan, mencoba untuk memukul kepala suku tua dengan pukulan yang fatal. Informasi yang disampaikan Aisyah tidak akurat. Pembangkit tenaga reinkarnasi di suku barat ini memiliki sejumlah pembangkit tenaga reinkarnasi dalam beberapa pertempuran ini saja, tetapi kekuatan kepala suku di reinkarnasi tingkat pertama tidak diragukan lagi adalah suku barat. Jika pria kelas menengah bisa diikat dan dipenjara, itu juga akan menjadi pukulan telak bagi suku barat. Orang yang sombong, jangan melangkah terlalu jauh. Dan tepat ketika Xiao Yan mulai bergerak untuk mempersiapkan serangan yang kuat, seorang wanita bayangan kupu-kupu menembus langit dan muncul di hadapan elf yang tak terhitung jumlahnya. Apa ini? Saat suara mengharukan ini terdengar, Xiao Yan hanya merasa pikirannya sedang kesurupan sesaat. Mata yang tak terhitung jumlahnya terangkat dan melihat ke langit, dan kemudian seorang wanita bayangan kupu-kupu yang terdiri dari energi muncul di atas kepala tetua dari udara tipis. Di bawah perhatian semua orang, yang terakhir perlahan-lahan mengulurkan tangan giok ramping dan meledak ke dalam teratai api 5 warna di bawah. Aura kehancuran yang keluar ditekan. Ledakan. Bayangan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya miring dari tubuh energinya, tiba-tiba terjalin dengan semburan teratai api 5 warna dengan kekuatan yang sangat panas dan misterius. Kenaikan butterflying ternyata merupakan ledakan instan suhu tinggi yang mengerikan yang tidak kurang dari kekuatan api suci, menguapkan kekuatan api suci yang cukup untuk mengancam ruang ini. Mundur. Setelah melakukan semua ini, bayangan kupu-kupu energi tampaknya telah menggunakan seluruh kekuatannya dan menghilang dengan mudah, tetapi perintah yang terkandung dalam suara tersebut, bahkan para pemimpin, harus dipatuhi. Retakan. Begitu suara itu turun, tubuh energinya menghilang begitu saja. Sialan manusia, suku barat, mundur. Kepala suku tua melirik Xiao Yan, Xiao Yi dan yang lainnya dengan penuh penyesalan, dan segera melambaikan tangannya, dan membawa banyak prajurit elf dari suku barat dan pergi dari sini dalam sekejap. Apa itu tadi? Xiao Yan memiliki keraguan di dalam hatinya. Tampaknya wanita bayangan kupu-kupu yang baru saja meninggal dalam sekejap memiliki kekuatan di tubuhnya yang tidak boleh dianggap remeh. Komandan suku barat, Alice. Kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, dikatakan bahwa di antara peri api, beberapa tetua tingkat kedua tidak mampu mengalahkannya. Xiao Yi membungkuk dan berkata, "Oke, sekarang krisisnya sudah selesai, mari kita perbaiki tempat ini dengan baik. Setelah kamu menyelesaikannya, saatnya bersaing memperebutkan peri api. Lagi pula, aku di sini untuk membantumu kali ini." Xiao Yan berkata sambil tersenyum, ada rasa lega dan lega yang jarang terjadi dalam suaranya. Episode 2203. Perang antara suku barat dan suku selatan telah berakhir. Setelah hampir sebulan istirahat, suku selatan pulih sepenuhnya. Sebaliknya, setelah suku barat kembali, tidak ada tindakan apapun. Adapun Aisyah dan lainnya, mereka dipenjarakan di suku selatan. Para elf suku selatan tinggal, di dalam rumah kayu hutan, cukup bersih dan rapi, dan ada sedikit aroma. Semuanya sudah selesai. Melihat Xiao Yi dan Lina berjalan masuk sambil bergandengan tangan, Xiao Yan bercanda, tapi Xiao Yan mau tidak mau melirik ke arah Lina, putri dari keluarga kerajaan peri api. Hari ini, dia benar-benar berbeda dari saat pertempuran. Dia mengenakan gaun berlumut kabut air, rok herbal hijau, dan kain kasa hijau. Aroma samar meresap ke udara. Ototnya tebal dan gemuk, seperti anggrek terpencil, dia menawan dan tanpa tulang, dan dia memang putri dari klan Fire Elf. Entah itu temperamennya atau kekuatan misterius di tubuhnya, dia sangat menakjubkan. Yah, semuanya sudah berakhir untuk saat ini. Xiao Yi menunjukkan senyuman yang sudah lama hilang. Semua masalah utama suku selatan telah diselesaikan akhir-akhir ini, tetapi dia menyusut di sini dengan tenang, menunggu tindakan lebih lanjut. Lina telah bertemu saudara kedua Xiao Yan. Lina sedikit membungkuk, dan sangat sopan kepada Xiao Yan, tapi dia mengikuti Xiao Yi dari awal sampai akhir dan sangat melekat. Ceritakan padaku tentang situasi saat ini, sepertinya suku selatan tidak terlalu optimis. Xiao Yan mengabaikan pasangan itu untuk saat ini, tapi bertanya tentang bisnisnya. Lina adalah salah satu cabang keluarga kerajaan di antara para peri api. Karena dukungannya aku bisa membentuk suku selatan untuk melawan dua putri lainnya.
Meski suku selatan sedang mengalami kemunduran, namun untung distribusi kekuatannya merata, dan juga bisa bersaing dengan dua suku lainnya. Sayangnya, kali ini dirancang oleh Elis untuk membubarkan kekuatan suku selatan kita. Saat Xiaoyi mengingatnya sekarang, dia masih ketakutan. Ada apa dengan embrio api suci dan segel reinkarnasimu? Dan kekuatan api ungumu tidak boleh dianggap remeh. Xiaoyan mengangguk dan terus bertanya. Embrio api suci akan menjadi api suci baru di masa depan. Adapun kekuatan dan peringkatnya, saya tidak tahu apakah saya tidak melangkah ke reinkarnasi, tetapi menurut perkiraan saya, kekuatan yang baru api suci seharusnya ada di peringkat 20 dalam daftar api suci. Berkeliaran. Adapun segel reinkarnasi dan api ungu, sebenarnya mereka berhubungan dengan peri api. Karena di antara para peri api, ada api suci yang berharga dengan tradisi yang panjang. Xiaoyi menjelaskan dengan terus terang, tapi ketika dia mengucapkan kata, api suci, di keluarga peri api, ekspresinya sangat aneh. Oh, sebenarnya ada warisan api suci di keluarga peri api. Xiaoyan masih sangat terkejut dengan hal ini. Karena segel reinkarnasi, aku hampir tidak bisa menggunakan sebagian kekuatan api suci, tapi selama hampir ribuan tahun, tidak ada yang mampu menaklukkan api suci. Markas Fire Elf mengklaim demikian, tapi saya pikir ada misteri lain. Saya curiga ada yang salah dengan api suci ini. Xiaoyi mengutarakan pikirannya. Sesuatu yang salah. Lina terkejut dengan keberadaan ini. Sekarang, apa yang dikatakan Xiaoyi, tapi dia tidak pernah menyebutkannya pada dirinya sendiri. Saya tidak bisa memberitahu Anda secara pasti. Singkatnya, dari umpan balik yang saya terima dari segel samsara, saya khawatir ada beberapa rahasia yang tidak diketahui dalam api suci ini. Menurut tebakanku, seharusnya para tetua di markas Fire Elf yang mengatakan ini untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Xiaoyi berkata dengan suara yang dalam, jelas ini pertama kalinya dia mengatakan hal seperti itu. Dulu, kata-kata tersebut bahkan tidak pernah disebutkan oleh Lina. Tapi bukankah kamu mengatakan hal yang sama kepada tetua suku lainnya? Kejutan langka muncul di wajah anggun Lina, seolah dia sedikit bingung dengan perkataan Xiaoyi. Di dalam suku, pasti akan ada beberapa identitas yang tidak diketahui. Saya melakukan ini untuk melindungi kekuatan terakhir kita. Xiaoyi berkata dengan getir. Baiklah, aku akan memperhatikan masalah ini. Ngomong-ngomong, selain suku Barat Elis yang perlu waspada, sepertinya ada suku lain. Kenapa akhir-akhir ini tidak ada pergerakan? Xiaoyan memandang Xiaoyi dan bertanya, pertanyaan ini juga menjadi prioritas utama saat ini. Situasi tiga suku besar pesaing tidak optimis. Sekali mereka mengambil langkah yang salah, mereka mungkin berada di neraka. Air Terjun Timur, Putri Qianqin. Suku selatan kita adalah yang terlemah di antara tiga suku besar, yang satu adalah suku tingkat pertama, yang satu adalah reinkarnasi, dan banyak lainnya yang menyentuh reinkarnasi dan pertarungan abadi bintang 8. Namun, di antara dua suku lainnya, meskipun hanya ada satu tetua tingkat pertama, ada beberapa pembangkit tenaga listrik reinkarnasi, dan kedua putri juga merupakan reinkarnasi tingkat pertama, tetapi Putri Qianqin ini terlibat dalam permainan caturnya sendiri sepanjang hari. Dalam bidang kaligrafi dan seni lukis sepertinya belum ada niat untuk bersaing. Xiaoyi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan yang rumit. Dong, dong, dong. Tuanku, surat peri yang dikirim oleh dua suku yaitu suku Barat dan suku Timur. Silakan lihat. Pada saat yang sama, seorang prajurit elf mengetuk pintu, menyerahkan amplop indah kepada Lina, dan segera pergi. 3 hari kemudian, itu akan diselenggarakan bersama oleh markas Fire Elf, dan kompetisi kandidat akan diadakan di altar elf. 3 suku besar kita masing-masing dapat mengirimkan 3 orang kuat untuk berpartisipasi. Begitu salah satu dari mereka kalah, mereka akan kehilangan hak untuk berperang. Kompetisi ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Pemenang kemudian dapat menghadapi lawan berikutnya, yang kalah tersingkir, sampai ketiga pihak kalah, dan pemenang terakhir akan menjadi pemimpin peri api berikutnya. Teks singkatnya mengungkapkan depresi berat. Metode yang cerdas. Setelah mereka bertiga membaca isi amplop itu bersama-sama, mereka bergumam. Di suku kami, hanya ada satu dan hanya satu tetua tingkat reinkarnasi. Meskipun kekuatan dan pengalamannya tidak sebanding dengan dua suku lainnya, dia adalah yang terakhir dari suku kami. Kata Xiaoyi, wajahnya sangat jelek, hal semacam ini mungkin disengaja oleh dua suku lainnya. Bagaimana dengan kekuatan sebenarnya dari dua suku lainnya? Setiap suku mengirimkan 3 orang, jika mereka memiliki kekuatan peringkat reinkarnasi ganda atau lebih tinggi, itu akan merepotkan. Xiaoyan mengangguk, tapi dia tahu kesenjangan yang mengerikan antara tingkat 1 dan 2. Jika dia sekarang, batasnya mungkin hanya reinkarnasi tingkat pertama. Tidak akan ada peringkat tingkat kedua. Kekuatan dari 3 suku besar semuanya dibentuk oleh kita. Seperti pembangkit tenaga listrik di atas peringkat kedua, seharusnya hanya ada markas besar peri api. Xiaoyi menjelaskan, kalau begitu, tidak apa-apa. Suku selatan kita, hanya kamu dan aku serta sesepuh reinkarnasi tingkat pertama. Tapi menurutku kompetisi ini mungkin hanya untuk kamu dan aku. Xiaoyan mengangkat bahu, tetapi tidak memiliki rasa takut, dan kewaspadaan yang tebal memenuhi matanya. Baiklah, baiklah. Kamu belum menghubungiku selama bertahun-tahun sejak kamu pergi. Jika bukan karena Jiusin yang membuat pernyataan kali ini, aku khawatir aku masih belum mengetahui penderitaanmu. Bawakan anggurnya,
Kamu harus menghukum dirimu sendiri 3 kali hari ini. Petik 2 titik 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 petik 2. Kedua bersaudara itu tidak akan mabuk lagi hari ini, dan suasana hati mereka yang santai berbeda. Tentu saja, ini mungkin hanya pertanda badai. Episode 2204. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Setelah kami pergi, darurat militer diberlakukan di selatan, dan dilarang keras bagi orang kuat tak dikenal untuk masuk atau keluar. Begitu ada perubahan, hancurkan gulungan luar angkasa yang kuberikan padamu sesegera mungkin, dan bawa semua orang ke melarikan diri. Petik 2 titik 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 petik 2. Apakah kamu tahu, semua orang berada di alun-alun besar di selatan, dan Xiao Yi terus menginstruksikan Lina yang ada di sampingnya. Ini juga demi langkah terakhir. Oke, Lina mengangguk, dia secara alami mengetahui keseriusan masalah saat ini, untuk mencegah masalah yang tidak perlu, hanya Xiao Yi dan mereka bertiga yang pergi sendirian dalam perjalanan ini. Ini unicorn, binatang langka di antara elf, saudara kedua, ayo pergi. Xiao Yi menepi ke seekor unicorn di sampingnya, dan melambai pada Xiao Yan. Unicorn ini cukup jinak, dan bentuk keseluruhannya seperti kuda putih. Terdapat tanduk berbentuk spiral di depan keningnya, yang sangat kokoh dan sakral. Jangan terlalu khawatir. Saat ini, Xiao Yan tidak bisa banyak membantu Xiao Yi, karena dia menemukan bahwa tingkat pertumbuhan orang ini agak menakutkan. Ayo pergi. Zaidu melambaikan tangan mereka, dan mereka bertiga menaiki unicorn dan langsung tenggelam ke dalam kehampaan, dan memulai perjalanan terpenting di antara para peri api. Bagian utara lautan langit, markas para peri api. Tepi danau elf, altar elf, Del, semuanya merupakan tempat suci bagi para elf api, dan tujuan kompetisi ini terletak di altar elf. Altar peri terletak di titik tertinggi di seluruh langit. Ini telah menjadi satu-satunya tempat untuk berbagai upacara kanonisasi dan kompetisi di antara keluarga peri api selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat stabilitas ruang di sini dengan kata lain, bahkan kekuatan tingkat reinkarnasi lapisan kedua dan ketiga yang biasa tidak dapat menembus kekosongan di sini. Nama altar berasal dari Dewi Peri Api pada zaman dahulu, Yang Mulia Yaoji. Dikatakan bahwa ketika lautan di langit tidak bersatu, ia terpecah. Saat itu, terdapat total 12 pegunungan Wushan. Gunung Wushan nomor 1 disebut Puncak Dewi. Puncak Dewi berdiri di tengah-tengah 12 pegunungan Wushan. Warnanya hijau sepanjang tahun, indah dan tinggi. Energi langit dan bumi Gunung Wushan. Suatu hari, seorang gadis tak dikenal lahir dari Puncak Dewi. Dia memiliki hati yang murni, penampilan cantik, dan pasangan yang serasi. Seluruh tubuhnya penuh dengan aroma aneh, dan kekuatannya luar biasa kuatnya. Dia pernah mengandalkan kekuatan satu orang, menyapu elf yang tak terhitung jumlahnya di antara 12 pegunungan Wushan di lautan langit, dan memprovokasi elf yang tak terhitung jumlahnya di dunia elf ini untuk sujud padanya. Nama Dewi Wushan, Yaoji, juga berasal dari sini. Dikatakan bahwa dia adalah penjelmaan alam dan pemimpin para elf. Pendapatnya banyak, tapi tidak ada yang tahu pengalaman hidupnya, dan tidak ada dasar khusus. Namun, menurut beberapa catatan yang tidak jelas tentang para elf, setelah Dewi Yaoji angkat bicara, dia mahir dalam semacam kekuatan yang berbeda dari dunia besar. Sihir. Kekuatan ilmu sihir berasal dari Puncak Dewi, dari asal-usul kuno Sangchang, namun kekuatan ilmu sihir tidak begitu mencolok dibandingkan seni terlarang, bahkan memiliki banyak misteri, yang juga merupakan kekuatan eksklusif dari Dewi Yaoji. Yaoji lahir dan menaklukkan ras elf yang arogan dan mendominasi di antara 12 pegunungan Wushan dengan kekuatan absolut. Segera, 3 dewa dan Jiao Jiao yang pernah menduduki 11 pegunungan Wushan menyerah sepenuhnya, dan kemudian menyatukan 12 pegunungan Wushan. Integrasi tersebut telah membentuk dunia besar lautan peri langit. Setelah jangka waktu yang lama, peri api menjadi yang paling kuat, dan para pemimpin di lautan langit telah tumbuh dan menjaga di sini selama beberapa generasi. Altar para elf, konon tempat ini adalah tempat di mana Yaoji, Dewi Wushan, menjadi tempat kesuksesan. Setelah Yaoji menyatukan 12 pegunungan Wushan untuk membangun ruang lautan langit, dia akan tertidur di sini sepanjang hari, memahami kekuatan langit dan bumi, dan dengan susah payah mempraktikkan ilmu sihir. Ketika dia keluar dari kebiasaan selama beberapa dekade, kekuatannya mendekati puncak reinkarnasi, dan bahkan dewa berkepala 3 Jiao, yang selamat dari 8 bencana, tidak berani melahirkan ketidaktaatan apapun. Kekuatan semacam itu bisa dikatakan sebagai transformasi nyata dunia, sehingga makhluk elf yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa memandang dan menyembah. Kemudian, dengan stabilitas lautan angkasa dan kemakmuran para elf, Yaoji diam-diam meninggalkan tempat ini bersama 3 dewa, dan pergi ke dunia 1000 besar. Setelah sekian lama, perang pertama antara langit dan bumi terjadi. Altar para elf, di pegunungan tertinggi di lautan dalam langit, dikelilingi oleh beberapa tanaman dan pepohonan, dan keharuman burung dan bunga merupakan surga yang sangat hangat. Bagian atas altar sehalus cermin datar. Sangat menyenangkan. Dan tempat ini benar-benar tanah suci dunia peri. Elf yang tak terhitung jumlahnya masuk ke sini, dan samar-samar mereka bisa merasakan aura tersembunyi yang ditinggalkan oleh Dewi Yaoji. Saat ini sudah banyak sosok di altar para elf, termasuk banyak tetua dari markas para elf api yang bertanggung jawab penuh atas kompetisi ini. Dalam beberapa hari, seluruh dunia lautan elf di langit menjadi bergejolak. Dalam menghadapi pemilihan pemimpin elf, pemilihan elf api, banyak elf tingkat tinggi dari elf biasa juga mendatangi mereka satu demi satu.
Datangnya hari kompetisi telah membuat altar arwah yang damai ini menjadi semarak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sosok-sosok bertebaran dari segala sisi dengan tertib, meski sebagian besar dari mereka menyaksikan kemeriahannya, namun mereka tahu bahwa kali ini setelah kompetisi, seluruh keluarga peri api akan berubah total. Dengan munculnya fenomena api dari altar elf ini, pembangkit tenaga listrik elf yang tak terhitung jumlahnya yang datang ke sini diam di luar altar, menunggu anggukan dari para tetua markas elf api sebelum berani masuk. Pergelangan tangan yang kejam dapat membuat dunia ini tenang, dan kekuatannya dapat dipelajari dari dunia. Dan 3 kelas berat menunggu pertarungan ini. Puff. Seseorang akan datang. Beberapa pembangkit tenaga elf dengan indera penciuman yang tajam yang tidak aktif di atas pepohonan hutan menemukan bahwa kekosongan di tepi hutan sedikit runtuh, menjadi terdistorsi dalam sekejap, dan beberapa napas yang sangat kejam berkembang seperti menusuk matahari. Putri Elis dari suku Barat. Dan 2 tetua yang berpartisipasi di belakangnya. 2 dari kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat pertama, dan 1 dari kekuatan tingkat reinkarnasi. Sisi, suku Barat sebenarnya memiliki formasi yang menakutkan. Melihat ketiga orang di depan mereka, mereka menerobos kehampaan dan muncul. Banyak pria kuat yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Pemilihan para peri api hanya bergantung pada cara tirani dari 3 pemilih utama, yang masing-masing menarik hati dan kekuatan orang untuk bertarung satu sama lain di lautan langit, sehingga Elis bisa mendapatkan bantuan dari pembangkit tenaga listrik elf reinkarnasi tingkat pertama. Bagi mereka dengan kata lain, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Melihat situasinya, Putri Elis dari suku Barat mengenakan gaun biru muda, dan kain kasa energi samar menyelimuti bagian belakangnya, yang menunjukkan sosok anggunnya dengan jelas dan rambut panjangnya tergerai, tetapi karena angin sangat berisik di sini, sebaliknya, ia menari-nari di langit, dengan rantai kristal biru muda di leher gioknya menampakkan suasana elegan, kulitnya seperti salju, dan senyumannya tersenyum, dan seluruh tubuhnya terlihat seperti peri. Putri Elis, yang paling menjanjikan di antara 3 pemilih utama, dianggap sebagai pemimpin di antara peri api dalam hal kekuatan dan kecantikan. Episode 2205. Orang-orang dari suku timur juga telah tiba. Retakan. Dengan suara, 3 orang dari suku barat baru saja keluar dari kehampaan, dan sebuah lorong kosong muncul dari hutan di luar altar. Putri Qianqin di suku timur. Semua orang mengangkat kepala, lalu melodi indah bergumam di telinga mereka. Lengan awan yang terakhir bergoyang sedikit, dan pinggang rampingnya benar-benar berkibar, seolah menari tubuh gioknya mengikuti irama, seperti kupu-kupu yang menari umumnya cantik. Wanita itu terlihat sangat lembut, matanya penuh harapan, alisnya seperti bulu hijau, giginya seperti cangkang, dan gelang merah muda tergeletak di pergelangan tangan aslinya. Air, yang sesekali berkedip-kedip dengan sedikit kekhawatiran, memberi orang aura suci yang hanya bisa dilihat dari kejauhan dan tidak bisa dimainkan. Air terjun timur, Qianqin. Wanita itu membuka mulutnya, senyum manisnya terpampang di wajah cantiknya sepanjang waktu. Di antara sandaran tangan Giokin, misteri yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan. Gaun Qian berkibar tertiup angin, dan rambut hitam panjang ikut tertiup angin. Keindahannya sangat mencekik. Calon 2 suku besar sudah tiba. Ada 2 tingkat pertama dan 1 tingkat reinkarnasi di suku barat, tetapi hanya 2 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi di suku timur yang menemani Putri Qianqin dan yang tingkat pertama. Ini. Beberapa elf yang optimis terhadap suku timur tampak menyesal. Tentunya, dalam kompetisi ini, kekuatan sisi baiknya telah menentukan kunci hasil. Jangan khawatir, ada orang dari suku selatan. Suara merdu terdengar, dan suasana di seluruh hutan peri mulai berubah, dan samar-samar menjadi sangat panas. Puff, semuanya, sudah lama menunggu. Xiao Yi melangkah melewati kehampaan dan datang bersama 2 sosok di belakangnya, tersenyum ceria ke arah kerumunan. Ada 2 orang di belakangnya, satu adalah Xiao Yan yang diam dan tersenyum tipis, dan yang lainnya adalah satu-satunya tetua reinkarnasi tingkat pertama di suku selatan, Ma Wen. Kekuatan di antara suku-suku selatan adalah yang terbawah dari 3 suku besar dalam hal apapun. Mengapa mereka masih berani bersaing memperebutkan posisi patriark berikutnya? Fluktuasi saluran luar angkasa perlahan runtuh, dan 9 orang dari 3 suku besar saling berhadapan dari kejauhan, tetapi konfrontasi mengerikan dalam kegelapan mungkin akan terjadi dalam sekejap. Ada 9 sosok, dan aura pada masing-masing sosok itu sama luas dan tak terduga seperti laut dalam, membuat beberapa pembangkit tenaga elf di sekitarnya sekilas memiliki rasa takut yang samar. 3 suku besar yang dibentuk oleh 3 pemilih besar saja memiliki formasi yang begitu menakutkan. Saya khawatir formasi dan tulisan tangan seperti ini hanya dapat dicapai oleh ras raksasa seperti Fire Elf. Orang itu, mungkinkah manusia yang menggunakan kekuatan Dewa Pertarungan Bintang 8 untuk mengusir para tetua suku barat? Apakah manusia ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Urusan internal para peri api, hal semacam ini melibatkan orang luar, aku khawatir. Pembangkit tenaga elf yang menjadi penonton saling memandang dengan cemas, dan Anda menggumamkan setiap kata. Div, apakah orang ini manusia luar biasa yang kamu panggil? Kekuatan jangka menengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8 benar-benar dapat menjatuhkanmu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menarik napas, seorang Night Elf di belakang Elis mengeluarkan suara kecil, dengan sedikit nada jijik dalam suaranya, dan matanya yang indah menatap ke arah Xiao Yan. 2 tingkat pertama dan 1 puncak reinkarnasi. Kekuatan suku barat ini sungguh luar biasa.
Tapi sepertinya ada sesuatu di ruang ini yang membuat Feng Jue dan Seng Yan jijik. Apakah itu ras asing yang jahat? Xiao Yan melirik ke arah altar roh, dan bergumam pada dirinya sendiri. Fluktuasi 2 pemilih dan 6 orang lainnya tidaklah buruk, tapi sepertinya ada suasana aneh di bawah ruang ini. Hei, ya atau tidak, aku khawatir kamu perlu mencobanya sendiri. Xiao Yan tertawa dengan santai, tetapi setelah suaranya turun, suhu seluruh dunia tiba-tiba mulai memanas, dan nafas panas yang menyengat keluar. Wah, kamu, ya, tepat ketika pembantu Alan hendak berbicara, Alice Yongya mengangkat telapak tangannya dan melambai, dan yang terakhir menutup mulutnya sekarang. Karena semua orang sudah ada di sini, ayo duduk. Tiba-tiba, sebuah suara panjang terdengar di dunia ini, membuat nafas gelisah dan berapi-api dari banyak orang langsung terdiam. 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Ini hanyalah tetua di antara para peri api, bukan yang terkuat. Sepertinya ada alasan mengapa peri api ini bisa menjadi kekuatan raksasa di dunia. Xiao Yan terkejut. Elder Malin, tunggu sebentar, Alice memiliki sesuatu yang tidak diketahui. Tepat di atas altar elf, lapisan pijaran perak perlahan menghilang, dan ketika semua orang hendak masuk ke dalamnya, Alice tiba-tiba mengeluarkan suara. Apa masalahnya? Penatua kedua Malin, meskipun usianya sudah beberapa tahun, masih memandang Alice dengan wajah cantik. Pemilihan peri api adalah urusan internal elf kita. Sekarang agak tidak masuk akal membiarkan pihak luar ikut campur. Suara lembut Alice mengandung beberapa prasangka yang sangat jelas, dan dia berkata dengan aroma yang tertinggal di bawah tatapan banyak orang. Bajingan ini, ketika Xiao Yi mendengar kata-kata itu, dia mengutuk dalam hati, tapi karena ada begitu banyak pembangkit tenaga elf saat ini, tidak mudah bagi mereka untuk menyerang, jadi dia hanya bisa menatap Alice dengan wajah muram. Apa yang dikatakan Putri Alice benar sekali, ini adalah urusan internal elf kita, dan sekarang manusia terlibat, ini. Setelah pembukaan Alice, beberapa elf kuat yang mendukung suku barat membuka mulut mereka untuk bergabung. Baiklah, ayo kita lakukan. Xiao Yi dan aku sudah disumpah sejak kecil, jadi aku datang ke sini hanya untuk Xiao Yi. Kami tidak terlalu tertarik dengan urusan ketua di antara peri apimu. Xiao Yan berjalan ke arah Alice selangkah demi selangkah, semangat juang yang mempesona di tubuhnya mulai meningkat, dan samar-samar berubah menjadi api energi berwarna kuning, melepaskan aura ilahi dan murni. Tuan, ini, Ma Wen yang berada di samping melihat penampilan Xiao Yan, dan langsung bertanya-tanya, mereka datang untuk bersaing memperebutkan posisi kepala klan Fire Elf berikutnya. Tindakan Xiao Yan sepertinya membuat mereka keluar. Tetua kedua, apakah kamu juga mendengarnya? Jadi, menurut pendapat sederhana Alice, lebih baik menangkap manusia ini dan menunggu akhir kompetisi sebelum mengambil keputusan. Alice sepertinya memegang tiket kemenangan, dan dia selalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku pergi. Tetua kedua tolong berikan Xiao Yi segalanya dalam segel reinkarnasi Xiao Yi. Tentu saja, jika kalian semua bersikeras menggunakan kekuatan, Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung, tidak berbakat, dan kalian bersedia membuat keributan di sini. Wong berdengung. Suara Xiao Yan turun, dan nyala api kuning membubung seperti terik matahari yang menusuk. Kecemerlangan yang mempesona memurnikan kegelisahan di tubuh pembangkit tenaga elf yang tak terhitung jumlahnya, dan energi api yang melonjak menyebar kemana-mana. Di bawah ancaman nyala api ini, bahkan pembangkit tenaga listrik elf dengan kekuatan reinkarnasi bisa mencium jantung berdebar-debar yang langka. Episode 2206. Itu benar-benar api suci. Pantas saja orang ini bisa merasakan hal-hal tidak jelas di klan. Kalau begitu, itu saja. Mendengar kata-kata provokatif Xiao Yan, penatua kedua Malin menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian memandang Xiao Yan dengan anggukan yang indah, seolah sedang menimbang sesuatu. Xiao Yan, terlepas dari kekuatan atau latar belakangnya, tidak takut pada peri api, tapi dia tidak boleh diremehkan. Jika kata-kata provokatif barusan mengubah siapapun, saya khawatir pembangkit tenaga listrik elf ini akan langsung membunuh mereka di sini. Penatua Malin, manusia ini mencoba memprovokasi martabat peri api kita. Tolong perintahkan kami untuk menangkapnya. Di luar altar peri, sekelompok pembangkit tenaga elf memandang Xiao Yan dengan mata tajam, dan suara yang berisi kemarahan terdengar seperti guntur. Jelas sekali mereka sangat kesal saat mendengar suara Xiao Yan yang sangat arogan. Peri api itu sangat kuat, bukankah mungkin seorang pria dengan kekuatan samsara yang tidak mencukupi memfitnah mereka? Ini saudara laki-lakiku yang kedua, jika kamu memiliki perselisihan lebih lanjut. Xiao Yi berbicara di saat yang sama, aura pembunuh Shen Leng membuat suhu di sini bergejolak dengan hebat. Diam, masuk ke altar, kompetisi akan segera dimulai. Setelah menarik napas, tetua kedua Malin menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan lingkaran energi yang mempesona jatuh dan mengalir ke altar jauh di dalam hutan, memulai altar sepenuhnya. Pertempuran hari ini, kalian bertiga hanya memiliki satu kesempatan. Pemenangnya akan menjadi Raja Peri Api kita berikutnya. Yang kalah akan hidup atau mati. Selama kompetisi, pemain kuat manapun dilarang keras. Tetua kedua Malin melihat sekeliling dan berkata kepada 9 orang di sekitarnya dan sekelompok pembangkit tenaga elf yang datang ke sini dengan kagum. Suaranya seperti lonceng Hong yang luar biasa dalam, memengaruhi jiwa setiap orang yang hadir, dan peringatannya sangat jelas. Tetua kedua, Malin, yang bertanggung jawab atas kompetisi antara 3 suku utama peri api, memiliki kekuatan yang tak terduga.
Ya, kesembilan orang itu setuju bersama, dan segera melangkah ke altar roh terlebih dahulu. Altar para elf tidak hanya terletak di titik tertinggi dari seluruh angkasa langit laut, tetapi juga di kedalaman hutan yang indah dan tenang, dilindungi oleh lapisan puluhan ribu pesona tebal. Ini adalah tanah suci para peri api. Altar adalah lapangan luas ribuan kaki. Itu terbuat dari batu suci dari peri api. Ini sangat sakral. Selain adanya pesona energi, kata altar juga memang pantas diterima. Terdapat beberapa kursi batu di tengah venue untuk mengawasi kewajaran kompetisi, serta patung elf yang sangat terang, berdiri dengan tenang di tengah altar. Meski hanya sebuah patung, semua orang bisa mencium jejak fluktuasi yang sangat kuno dari tubuhnya. Tampaknya kelangsungan hidup dunia ini hanya antara cemberut dan senyuman. Patung Yaoji. Patung itu berdiri di tengah-tengah seluruh altar, menunjukkan bahwa semua elf memiliki keyakinan yang taat pada Dewi Yaoji, dan semua keputusan serta kompetisi dilakukan secara adil di bawah pengawasannya. Suasana semarak perlahan menyelimuti altar suci ini, dan pertempuran tak kasat mata akan segera dimulai. 3 pemilih maju, dan Anda punya kesempatan untuk menarik undian. Salah satu dari ketiganya akan kalah dan langsung melaju ke final. 2 yang seri akan mulai bertarung bersama. Akan ada 3 pemain di masing-masing tim. Ngomong-ngomong, jika kamu melawan Xiao Yan, kamu tidak boleh membunuhnya, jika tidak klan akan menanganinya sesuai aturan. Penatua Malin berdiri dengan anggun di depan patung Yaoji, mengerutkan kening, dan segera menambahkan beberapa ketentuan lain ke dalam aturan akhir. Lagi pula, karena kata-kata terakhir Xiao Yan dan nyala api kuning, dia harus mengatakannya peri api masih membutuhkan sedikit kekuatan dari Xiao Yan. Huff, apakah kamu diremehkan? Xiao Yan tersenyum saat mendengar kata-katanya, tapi ini normal. Lagi pula, jarak antara Dosian Bintang 8 dan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi bagaikan jurang pemisah, dan hanya ada sedikit petarung di seluruh dunia 1000 besar yang bisa melintasi kelas tersebut. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan nyala api kuning tadi. Beberapa sosok elf terkejut ketika mendengar kata-kata tersebut, namun setelah berpikir sejenak, mereka mampu menebak beberapa petunjuk, namun saat ini mereka diam-diam di tengah altar, menunggu kompetisi seru berikutnya. Pertempuran berikutnya belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat sengit. Ayo cepat, melihat ketiga pemilih itu mengangguk bersama, Malin melambai dan mendesak. Puff, Xiao Yi, Putri Alice, dan Putri Qianqin melangkah maju bersama, dan kemudian mulai melakukan pengundian di bawah bimbingan penatua kedua Malin. Apa hasilnya? Di antara ketiganya, saya tidak tahu siapa yang seberuntung itu bisa langsung gagal melaju ke final. Ada banyak elf dan orang kuat di antara penonton yang menebak-nebak. Apakah situasinya tidak optimis? Xiao Yan duduk dengan bangga di kursi batu, matanya dengan lembut menyapu patung Yaoji dan ruang altar ini. Tampaknya kekuatan jahat yang sangat tidak jelas perlahan-lahan memancar. Saat dia menoleh ke arah Xiao Yi, wajahnya sedikit tersentuh. Suasana yang sangat jelek dan penuh kekerasan. Apakah peri api ini menemukan sesuatu? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian senyuman di wajahnya perlahan turun, dan energi yang menyesakkan di sudut bibirnya sedingin gua berusia 1000 tahun. Kakak kedua, beberapa menit kemudian, Xiao Yi diam-diam mundur, tetapi saat ini, matanya dipenuhi dengan rasa berat yang jarang terjadi, dan saya khawatir hasil lotre akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Sayangnya, kami bermain imbang melawan suku Elis. Bibir Xiao Yi sedikit kering, dan sudut matanya setajam pisau, dan dia menatap ketiga Elis di kejauhan. Kedua suku ini telah bertempur ratusan kali, baik besar maupun kecil, dan mereka telah menjalin hubungan yang sangat mendalam. Sekarang pertarungan pertama akan terjadi, wajar untuk menghindari penampilan yang penuh kebencian. Apakah Putri Qianqin yang gagal? Xiao Yan mengangguk, tiba-tiba menoleh untuk melihat ke atas. Putri Qianqin sedang bermain piano dengan kedua tangannya, melihat ketenangan dan ketenangan, tetapi ketika melihat yang terakhir, tubuh yang mendominasi di tubuhnya benar-benar meledak dengan gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan. Saya selalu merasa bahwa orang ini adalah hambatan terbesar. Pemindaian tidak berhasil. Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke 3 Elis, 2 di antaranya di reinkarnasi tingkat pertama, dan 1 di tingkat reinkarnasi. Tulisan tangan yang besar ini cukup untuk membuat orang kuat manapun menganggapnya serius. Di babak pertama, saya akan bermain. Dengan suara yang tersisa, Ellen, salah satu dari 2 pelayan di belakang Elis, melangkah keluar dan menatap Xiao Yi dengan tatapan tajam, dan niat membunuh yang dingin tanpa malu-malu meresap keluar. Kakak kedua, lepaskan aku. Xiao Yi memiliki tubuh yang ramping, dan wajah cantiknya dikelilingi oleh api ungu, dan dia memiliki sifat pemberontakan di tulangnya. Tidak, Elder Marvin, pertarungan ini terserah padamu. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam, dia menoleh dan berbicara kepada lelaki tua di belakangnya. Oke, biarkan saja orang tua ini datang dan menemui orang-orang kasar dari suku baratmu. Hahaha, Penatua Marwen melangkah keluar, dan ruang altar di sekitar tubuhnya benar-benar sedikit menggeliat, dan nyala api coklat yang sangat ganas perlahan-lahan menyapu. Dalam pertempuran pertama, pangkat reinkarnasi suku Barat Alan vs pangkat reinkarnasi suku Selatan Marvin. Suara besar datang dari mulut tetua kedua Malin, dan tiba-tiba energi seluruh dunia mulai mendidih dengan cara yang jarang terjadi. Episode 2207. Pesona,
Buka. Penatua kedua Malin mendengus dingin, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mengambil sepotong batu cambuk peri perak, menghancurkannya sesuka hati. Kekuatan kuno dan besar miring seperti air pasang, dan tiba-tiba mengisi kekosongan altar suci ini, lapis demi lapis. Penghalang energi yang sangat tebal menutupi tubuh semua orang. Penghalang energi tingkat ini cukup untuk menahan konfrontasi sengit tingkat reinkarnasi kedua dan ketiga. Saat ini, altarnya seperti dua bentuk O, di dalam dan di luar. Lingkaran kecil pelindung menutupi bagian tengah altar, dan lingkaran luar selain bagian tengah altar adalah tempat pertempuran. Alan, hanya peringkat reinkarnasi, ayo akui kekalahan secepatnya. Kesenjangan antara peringkat reinkarnasi dan peringkat pertama seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Ma Wen mengenakan jubah abu-abu, dengan garis-garis api coklat muda tergambar di pakaiannya. Pada saat ini, Ma Wen melangkah ke penghalang altar dan berkata kepada Alan, ekspresi percaya diri di antara kata-katanya tidak diragukan lagi terlihat. Tidak pasti siapa yang akan membunuh rusa itu. Ayo lakukan. Alan mengabaikannya, dan membuang muka dengan provokasi yang tak terhitung jumlahnya di matanya. Pada saat yang sama, tubuhnya ditutupi dengan api coklat kuno dan misterius. Setelah bersenandung pelan, Alan dan Marvin menjadi kuat. Pria itu, langsung tersapu ke udara altar, dan tekanan reinkarnasi di tubuhnya menyebar seperti sungai yang bergelombang, membuat atmosfer di tanah altar ini tertekan hingga ekstrim. Pertempuran pertama dimulai. Dengan penekanan kekuatannya, Marvin tidak ragu-ragu. Saat api menderu di sekujur tubuhnya, api coklat yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi lingkaran cahaya yang menyilaukan. Kelopak mata pembangkit tenaga listrik elf itu bergerak-gerak hebat. Kekuatan reinkarnasi tingkat pertama sangat menakutkan. Sisi, Alan tidak bergerak gegabah. Api coklat yang tak terhitung jumlahnya membentuk lautan energi berukuran 100 zang di sekitar tubuhnya. Api coklat yang tak terhitung jumlahnya masih ada. Tubuhnya berada di tengah lautan api, dan sepertinya ada sesuatu yang terdengar pelan. Apa itu? Xiao Yan dan Xiao Yi menahan napas saat menyaksikan pertempuran di altar, tetapi mereka menemukan bahwa di tengah lautan api yang diusir Alan, ada sesuatu yang menjulang, membawa semacam kekuatan khusus. Itu adalah batu yang kelihatannya biasa, tetapi seluruh tubuhnya berwarna biru, dan ada bulu yang bertatahkan di dalam batu itu. Bulu itu sepertinya ditekan dan disegel di dalamnya, dan samar-samar memancarkan aura mengerikan. Penyihir, bagaimana bisa? Saat Xiao Yi melihat ini, wajah tampannya menjadi suram, membuatnya terlihat sangat jelek dan jelek. Api para elf di dalam peri api lahir di angkasa lautan langit, dan kekuatan mereka sedikit lebih tirani daripada api biasa di langit, dan ada legenda yang tak terhitung jumlahnya. Mengandalkan ini jenis api, kekuatan peri api kuat. Pembaca memiliki kesempatan beruntung untuk memata-matai kekuatan sihir tertinggi dan kesempatan Dewi Yaoji. Saya tidak menyangka tingkat reinkarnasi Alan ini akan seberuntung itu. Alat penyihir, meski tidak bisa mengalahkan Malao, tapi juga bisa menghabiskan banyak kekuatan Malao. Xiao Yi berbicara pada dirinya sendiri, tapi itu lebih seperti menjelaskan alasannya kepada Xiao Yan. Jangan khawatir, lihat saja. Xiao Yan mengangguk acuh tak acuh, aura kekerasan di matanya seperti harimau marah yang tertidur di sini. Sihir, itu hanya jejak kekuatan Dewi Yaoji. Dalam menghadapi kekuatan absolut, kamu tidak punya peluang. Api, mata Marvin tertuju pada batu biru dengan energi yang kuat di lautan api harun, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba jatuh. Jelas, dia tidak akan menahan apapun, jika tidak, begitu Alan mendorong benda ini dengan seluruh kekuatannya, itu akan mencapai titik itu. Kadang-kadang, Anda pasti harus mengeluarkan lebih banyak energi. Kekuatan senjata penyihir mirip dengan senjata abadi di dunia 1000 besar, tetapi itu jauh dari cukup untuk mengancam pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi. Namun, kekuatan alat penyihir tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan Dewi Yaoji, dan kekuatan di tubuh semua pembangkit tenaga elf memiliki hubungan yang sangat diperlukan dengan Yaoji, jadi hal semacam ini kuat bagi para elf. Sejauh menyangkut hal itu, ini bukan hanya harta karun yang langka, tetapi juga senjata yang sulit untuk dihadapi. Apakah kamu juga takut? Alan tersenyum perlahan, lalu kekuatan reinkarnasi di tubuhnya bekerja dengan sempurna. Tangan Giok ramping menekan dadanya dan menepuknya tanpa ampun. Darah merah cerah meluap dari sudut mulutnya yang dingin, dikumpulkan dan dipegang olehnya. Telapak tangannya, terbungkus api coklat, jatuh langsung ke arah sihir. Ini sangat berharga. Merasakan serangan Alan yang mengancam nyawa, kekuatan reinkarnasi dalam diri Marvin menjadi lebih berat, seperti gunung dengan puluhan ribu beban menekan tubuhnya. Marvin, kamu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, kamu membantu Zhou dan melecehkan, hari ini. Aku akan menggantikan Putri Alice dan membunuhmu. King Wuyu. Alan tidak bisa mengatasi kelemahan tubuhnya, dan ekspresi gila terlihat di sudut mulutnya. Esensi darah dan batu ciannya saling terkait erat, dan lingkaran energi cian seperti pusaran air lubang hitam kecil. Itu berpusat di depannya, dan muncul secara sembarangan di mana-mana, dan fluktuasi mengerikan di sepanjang jalan mungkin cukup untuk memusnahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi manapun. Senang bisa datang. Tawa Marvin bergema seperti guntur, dan semua orang segera melihat bahwa ketika serangan pusaran lubang hitam Aron yang sangat menakutkan bersentuhan dengan lingkungan sekitar Marvin, angin yang sangat kencang menyapu. Melihat ke atas, rantai api coklat berukuran 1000 meter, membawa kesombongan yang sangat menyesakan, dengan kejam menghancurkan serangan Harun dalam posisi yang hampir merusak.
Wong berdengung. Dengan tingkat serangan ini, mata indah Ellen yang sudah lemah menyusut dengan hebat, dan dia bahkan merasa bahwa bahkan dengan berkat senjata penyihir, mustahil baginya untuk mengalahkan Marvin yang begitu marah. Orang ini agak berdarah, mata Xiaoyan menyapu langit dan mengikuti rantai api coklat. Pada saat ini, wajah Ma Wen tanpa ekspresi, pupilnya sangat dingin, dan niat membunuh yang tak ada habisnya dimiringkan keluar, sehingga tubuh dan kekuatan Ellen digerogoti sedikit demi sedikit. Wah! Retakan. Rantai api coklat merobek dengan serangan yang ganas, menghancurkan semua pertahanan serangan Alan hampir seketika, dan Alan tidak memegang tangan apapun, dan metodenya sangat kejam hingga membuat Alan koma, dan akhirnya ditendang keluar dari ruang altar dengan satu tendangan, dan ditendang ke posisi beberapa orang di suku barat. Petik 2. Petik 2. Saat ini, penonton terdiam. Meski ada kesenjangan besar antara kekuatan keduanya, pertarungan semacam ini terlalu rapi, bukan? Siapa sangka di pertarungan pertama dua suku barat daya, Alan yang memiliki senjata penyihir akan begitu mudah dibunuh olehnya. Meski ada aturan yang jelas dalam kompetisi, hidup dan mati tidak relevan, namun Marvin tidak langsung mencekik Alan. Apa yang dia lakukan sekarang secara alami adalah memperingatkan pembangkit tenaga elf lainnya dengan niat buruk. Alan hari ini, nafasnya diambang kematian, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya berjatuhan dan mengamuk. Div, keluar dari kursi ini. Setelah melakukan semua ini, ada semburan aura berwarna darah di wajah Marvin, dan dia memelototinya. Episode 2208. Keluar, suara Marvin seperti guntur yang menggelegar, bergema di seluruh altar, dan dengan kekuatan reinkarnasi, ternyata membuat semua orang yang berada di bawah perlindungan penghalang menjadi gelisah. Kekuatan Marvin ini lumayan. Jika terus seperti ini, dalam 1000 tahun, aku khawatir dia memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kursi sesepuh peri api. Melihat akhir putaran pertama kompetisi, tetua kedua Malin mengangguk ke arah yang terakhir dengan senyuman di wajahnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh keduanya selama pertempuran jauh lebih tirani daripada reinkarnasi tingkat pertama biasa. Marvin tua, beberapa tahun yang lalu, kamu diintimidasi oleh suku barat kami dan berubah menjadi anjing hilang. Bagaimana Hede bisa memanggilmu ke sini hari ini? Div mengulurkan tangannya untuk mengambil Alan yang tidak sadarkan diri, bahkan tanpa melihatnya, aura menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung menyamai aura Marvin. Ma Wen adalah seorang elf yang berjiwa bebas di antara suku elf, namun sayangnya, ketika ketiga suku besar itu berdiri terpisah, ia dengan tulus diundang untuk bergabung oleh suku barat. Jika undangannya gagal, dia hampir dibunuh oleh Div. Kepalanya berada di tempat yang berbeda, yang juga menciptakan keyakinan Ma Wen terhadap perintah Xiao Yi. Kata-katamu saja tidak cukup untuk kualifikasi seperti itu. Ketika Ma Wen mendengar ini, sudut mulutnya bergerak sedikit, dan ada niat membunuh yang jarang terjadi di matanya. Sekarang kamu sudah siap. Kalau begitu, mari kita mulai. Suara itu jatuh, dan pertarungan kedua dimulai sepenuhnya. Orang tua, kamu cukup beruntung bisa melarikan diri terakhir kali, tapi kali ini, kursi ini akan menghancurkanmu menjadi abu. Senyuman sinis dan arogan muncul di sudut mulut Div, dan energi di seluruh penghalang mulai sedikit bergetar. Tepat di pikiranku, mata Ma Wen menjadi sangat dingin, urat biru di lengannya pecah, dan sudut mulut serta senyumannya juga menjadi dalam dan dingin. Pada saat yang sama, telapak kakinya menginjak kehampaan dengan keras, dan lingkaran riak api yang tak terlihat menyebar, jenis kengerian suhu tinggi dan kekuatan misterius membuat jantung berdebar-debar. Ledakan. Tubuh keduanya menghilang di tempatnya dalam sekejap, dan mereka melangkah keluar dan mulai bertarung di tengah penghalang altar. Karena keduanya memiliki kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, mereka seimbang, jadi pada awalnya, reinkarnasi menakutkan dari keduanya, bersama dengan kekuatan unik peri api, berubah menjadi dua meteor, mendatangkan malapetaka di pesonanya, kemanapun mereka pergi, kehampaan berdengung, dan jejak riak energi yang dahsyat menyebar. Kakak kedua, aku akan datang sebentar lagi. Melihat dua orang yang bertarung sengit di arena, Xiao Yi mendekati Xiao Yan dan berbicara dengan suara rendah, suaranya juga terlihat sangat khawatir. Jika pemilu ini gagal, saya khawatir situasi mereka. Tidak penting. Ngomong-ngomong, Putri Qianqin dari negeri timur, beritahu aku secara spesifik, aku selalu merasa orang ini bahkan lebih berbahaya daripada Alice. Mata Xiao Yan terus tertuju pada Alice dan Qianqin. Hanya mengandalkan kekuatan jiwa dan indera penciumannya, Xiao Yan secara kasar bisa menilai tingkat bahaya keduanya. Putri Alice dan Putri Qianqin, baik dari segi penampilan maupun kekuatan, dapat dianggap sebagai sosok teratas di antara para peri api. Putri Alice selalu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Di sisi lain, Putri Qianqin tidak berbeda dengan putri yang lemah, namun berdasarkan pertarungan Xiao Yan selama bertahun-tahun, dapat dengan mudah disimpulkan bahwa Putri Qianqin ini luar biasa. Yang terpenting adalah tubuh tirani dan beberapa kekuatan tiran di tubuhnya sendiri justru melonjak aneh saat Xiao Yan sedang memperhatikan Putri Qianqin, rasanya seperti sedang menghadapi musuh yang hebat. Putri, anak manusia di belakang Tuan Yi sepertinya sedang menatapmu baik sengaja atau tidak, paham. Dua penjaga elf reinkarnasi wanita di samping Qianqin mengerutkan kening, dan segera merendahkan suara mereka dan berkata di telinga mereka. Tidak masalah, bagaimanapun, akan ada pertarungan antara dia dan aku. Putri Qianqin tersenyum dan berkata, jari-jari Xian Xiong melambai dan berputar, dan musik yang mengharukan meresap, seolah-olah ada kata-kata dalam kata-katanya. Putri, menurutku kamu terlalu berlebihan.
Di antara 3 orang di suku selatan, hanya Ma Wen yang satu-satunya dalam tahap reinkarnasi, dan 2 lainnya belum melangkah ke dalam reinkarnasi. Bahkan jika mereka memegang api suci yang terkenal di ribuan dunia di tangan mereka, mereka jelas bukan saingan Putri Alice. Yang perlu dikhawatirkan sang putri adalah bagaimana menghadapi Putri Alice. Lagi pula, dalam kompetisi ini, kami memiliki peluang besar untuk menang. Peri perempuan semi tersenyum, jelas sudah menghitung peluang kemenangan Qianqin. Tidak selalu. Putri Qianqin tiba-tiba tersenyum, lalu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam menyaksikan pertempuran di atas langit, seolah-olah semuanya ada di tangannya. Hanya dia yang tahu bahwa meskipun Alice kejam, sayangnya, karena intuisi, dia tahu bahwa Alice bukanlah lawan Xiao Yan. Lagi pula, ada sesuatu dalam diri Xiao Yan yang membuatnya semakin takut dengan kekuatan tingkat pertamanya. Bang bang bang. Tepat ketika pikiran setiap orang berbeda, suara deras dari tabrakan antara logam membentuk kekuatan reinkarnasi yang sangat keras, tersapu dari ruang altar, dan suara ledakan yang mengerikan dapat terdengar tanpa henti. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan melihat bahwa seluruh ruang altar memiliki distorsi kabur yang langka, dan pelakunya adalah 2 pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan reinkarnasi lapisan pertama. Dong, dong, dong. Di telapak tangan Div, pedang api berwarna coklat mekar dengan suhu tinggi yang mengerikan, dan di tangan Marvin, rantai api ditampilkan, dan kekosongan dengan radius 1000 meter secara samar-samar dipelintir oleh kedua kekuatan ini, dan semburan udara meledak ke dalam udara. Suara dengungan dan ledakan menggetarkan hati semua orang. Sepertinya pembunuhnya harus dimanfaatkan. Ada semburan kekhawatiran di wajah Marvin, jelas sekali, kekuatan orang ini hampir sama dengan miliknya. Jika ini terus berlanjut, itu hanya membuang-buang waktu, jadi dia siap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Rantai api reinkarnasi. Dengan sebuah ide di benaknya, aura reinkarnasi dalam diri Ma Wen berguling, miring seperti air pasang, dan api coklat tanpa pamrih terjalin menjadi rantai api 1000 sang. Jejak riak misterius kuno melonjak di rantai api, dan di mana ia menyebar, kehampaan bergetar. Bahkan energi langit dan bumi menjadi redup. Orang yang cerdas dapat melihatnya sekilas. Serangan yang digunakan orang ini sekarang sangat berbeda dari rantai api yang dia gunakan untuk menghadapi Alan. Pedang roh api. Menghadapi serangan kekuatan penuh Marvin saat ini, mata Div menjadi dingin, dan api coklat meluap dari lengannya seperti air mancur, membuat semua orang merasa sangat dingin, dan kemudian api coklat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang roh api. Nyala api coklat yang menyilaukan itu seperti terik matahari, menguraikan garis-garis coklat yang tak terhitung jumlahnya, dan mekar dengan tekanan terik yang tak ada habisnya. Ledakan. Keduanya menyerang, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjerit, dan kekuatan reinkarnasi yang kejam mengamuk di penghalang altar, dan seluruh penghalang menjadi terpelintir dan berguncang. Siapa yang akan menang? Energi panas dan menakutkan menghantam satu sama lain, dan hati pembangkit tenaga elf yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan kuat, dan rasa ingin tahu di hati mereka tidak dapat lagi ditahan. Episode 2209. Siapa yang menang? Suasana di seluruh kuil peri sangat menyedihkan. Dalam sekejap mata, pertarungan dalam pesona kuil jelas memiliki pemenang dan pecundang, dan beberapa elf yang kuat mau tidak mau angkat bicara. Puff! Energi kekerasan berkumpul menjadi asap gelap yang tak terhitung jumlahnya, yang menyebar dari pusat pertempuran, menghalangi pandangan dan persepsi semua orang, tetapi energi yang terkandung di dalamnya menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah menyerah pada rasa dendam. Wah! Ketika Alice dan Xiao Yi melihat ini, mereka bergerak selangkah demi selangkah, dan kemudian salah satu dari mereka menangkap seorang pria sekarat yang dengan cepat mundur. Keduanya secara alami adalah keduanya di pertempuran kedua. Gulu, sebenarnya seri. Keduanya pecundang. Melihat 2 elf yang malu, pikiran dari banyak sosok berdengung. Elder Ma, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih banyak. Mata Xiao Yi berkedip, dan dia bisa melihat bahwa Ma Wen hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencapai adegan seperti itu, dan jika bukan karena kerja keras Ma Wen, lawan Div adalah dirinya sendiri. Tuanku, sayang sekali bawahan Anda hampir bisa mengalahkannya. Meski terdapat banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, ditutupi oleh puluhan bekas luka pedang besar dan kecil yang menyala-nyala, namun bekas luka yang mengejutkan tersebut tidak memberinya rasa takut dan sakit, sebaliknya, masih ada niat bertarung yang kuat dalam suara Ma Wen. Lao Ma, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, selanjutnya serahkan pada kami. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, dia membawa Ma Lao kembali ke tengah altar untuk memulihkan diri dengan tenang. Yang mulia, orang ini memaksakan sumbernya pada saat terakhir, dan saya dikalahkan. Jika tidak, saya pasti bisa menghadapinya dan menghentikan 2 sisanya untuk yang mulia. Div melihat sosok anggun Alice di sampingnya, dan tidak bisa menahan erangan. Pada saat ini, Alice mengangkat satu tangannya dengan anggun, membentuk baki energi untuk menyeret tubuh Div yang tidak terorganisir. Tampaknya apapun yang dilakukan Div, dia akan menjaga jarak di antara keduanya, jangan sampai kostum berantakan Div akan merusaknya, bangsawannya sendiri. Jika kamu kalah, kamu kalah. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak alasan? Serahkan sisanya padaku, aku akan mengambil kembali kejayaan milikku, ayo pergi. Puff! Alice melambaikan tangannya dengan ringan, dan mengirim Div kembali ke tengah altar sesuka hati, dengan tangan giok ramping melingkari dadanya, bulu matanya yang panjang menyapu sedikit posisi Xiao Yi dan Xiao Yan, dan implikasinya sangat jelas. Kakak kedua, aku akan pergi juga.
Xiao Yi mengangguk pada Xiao Yan, dan segera keluar dari kehampaan dan pergi. Ayo, biarkan aku melihat perubahanmu selama bertahun-tahun. Xiao Yan tersenyum santai. Haha, Tuan Muda Yi, saya tidak bertemu Anda selama beberapa tahun, dan kekuatan Anda telah mencapai kesempurnaan Douxian Bintang 8. Sungguh memalukan. Melihat kedatangan Xiao Yi, Alice menunjukkan giginya dan membuka mulutnya dengan lembut, tapi semua orang bisa mendengar betapa provokatifnya hal itu. Aku sudah lama mendengar bahwa Putri Alice memiliki kekuatan yang tak tertandingi di dunia. Aku beruntung memiliki momen hari ini, dan kuharap sang putri akan memberiku nasihat. Tubuh Xiao Yi terangkat ke udara, dan wajah cantiknya juga tetap terlihat memberontak, matanya dengan ringan memperhatikan Alice. Aku tahu kamu akan menjadi momok besar. Saat pertama kali datang ke tempat ini, kamu seharusnya dicekik. Sungguh suatu kesalahan membiarkanmu tumbuh dewasa selama bertahun-tahun. Tapi sekarang karena tidak banyak peraturan dan ketentuan ras elf, adalah pilihan yang baik untuk menggunakan altar elf ini sebagai tempat pemakamanmu. Tangan giok Putri Alice terangkat untuk menutupi bibir kemerahannya, dengan ekspresi malas, jejak niat membunuh yang sangat dingin, terjalin. Karena itu masalahnya, maka biarkan aku melihat kekuatan sebenarnya dari Putri Alice. Xiao Yi mendengus dingin, dan jejak kekerasan yang jarang muncul dari dalam matanya. Jika kamu siap, ayo mulai. Desak penatua kedua Malin. Aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh untuk sementara waktu, sehingga kakakmu bisa mengambilkan mayat itu untukmu. Wajah cantik Alice ditutupi dengan senyuman menggoda, dan mata indahnya dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es. Setelah hari ini, 3 suku besar akan hancur total, dan Alice adalah raja berikutnya dari klan peri api. Tidak peduli betapa berbakatnya Xiao Yi, tidak peduli seberapa berbudi luhur dan bermartabatnya Qianqin, hari ini saya akan menginjak mereka sepenuhnya dan membiarkan mereka menjadi batu loncatan dalam perjalanan saya menuju kesuksesan. Menabrak. Ketika Xiao Yi mendengar ini, dia mengangkat bahunya tanpa dapat disangkal, dan segera gelombang energi api ungu di tubuhnya naik ke langit. Api ungu baru saja muncul di pesona altar, dan patung Yaoji di tengahnya sedikit tersentuh, seolah ada semacam hubungan misterius di antara keduanya. Sudahkah kamu menyentuh samsara, Yi Gongxi kecil benar-benar kejam. Alice melangkah secara horizontal, dan pada gaun biru muda, garis-garis pola api coklat berkedip-kedip, dan bahkan kristal biru muda di atas leher giok menunjukkan kekuatan yang langka. Kekuatan keduanya tidak boleh dianggap remeh. Kuharap Xiao Yi bisa menang. Xiao Yan terus mengawasi arena. Dia secara alami mengabaikan aturan kompetisi peri api. Bagus bagi Xiao Yi untuk menang, tapi jika ada yang tidak beres, dia akan menjadi orang pertama yang melakukannya tanpa ragu-ragu. Telapak roh api. Api ungu membubung di atas tubuh Xiao Yi, dan seluruh orang bersinar seperti hantu di pesona altar. Di telapak tangannya terdapat cetakan telapak tangan berwarna ungu berukuran 100 meter, dengan fluktuasi yang sangat dahsyat dan menakutkan, dan ia tidak segan-segan menembaknya. Inti dari Alice. Tidak ada ampun dalam tembakan, sekali ditembak, itu termasuk dalam kategori keabadian. Kekuatan yang bagus. Kecepatan Xiao Yi yang tampak menakutkan ternyata merugikan diri sendiri di mata Alice. Segera, mata indahnya sedikit tertutup, dan kristal di leher gioknya berkedip-kedip. Dia segera mengulurkan jari Qianghua dan menunjuk ke kekosongan di belakangnya. Pada saat yang sama, nafas reinkarnasi yang tak terbatas berubah menjadi bayangan kupu-kupu yang menari dengan anggun dalam pesona ini, bergemuruh. Petik 2. Xiao Yi sangat cepat, bahkan membelah banyak hantu di dalam pesona, dan ada serangan mengerikan di telapak tangannya, tapi dia tidak menunggu Xiao Yi memiringkan serangannya ke Alice. Alice menunjukkan, semua hantu Xiao Yi adalah langsung hancur, dan jari ramping Qianghua menyentuh telapak tangan Xiao Yi, dan sensasi kesemutan perlahan menyebar. Wah, pada saat ini, ketika serangannya diblokir, Xiao Yi hanya merasakan mati rasa di jari-jari ramping Qianghua, seluruh lengannya tampak membeku, dan dia tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Puff! Bayangan kupu-kupu tersapu, kekosongan di sekitar Xiao Yi berdengung, dan ada retakan kecil yang sangat langka pada sosoknya, yang menjulang. Segel reinkarnasi di tubuhmu belum dikendalikan. Kekuatan saat ini saja sudah sama konyolnya dengan semut bagiku. Gunakan seluruh kekuatanmu, jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Dia dengan santai menerima serangan menyelidik Xiao Yi, dan segera Alice mengangkat kepalanya dan membuka matanya, seolah-olah Kaisar Surga sedang menatap seekor semut. Pemaksaan semacam itu langsung menghantam jiwa Xiao Yi, membuat orang bergidik. Inilah kekuatan reinkarnasi, aura menakutkan dari keluarga kerajaan peri api. Episode 2210. Tingkat reinkarnasi pertama, keluarga kerajaan peri api, Putri Alice, sangat kuat. Seluruh tubuh Xiao Yi gemetar, dan api ungu menyembur keluar dari tubuhnya, langsung menghilangkan serangannya yang tampak menakutkan, lalu keduanya saling memandang dari kejauhan, dan wajah tampan Xiao Yi tidak bisa menahan cibiran. Api orang ini sepertinya mirip dengan fluktuasi api suci, tapi terlalu lemah. Apa yang terjadi? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Pertarungan tadi terlihat jelas di matanya. Meski kekuatan Xiao Yi tidak boleh dianggap remeh, namun kekuatan Alice juga tak kalah luar biasa. Bagaimanapun, yang terakhir mampu mencegat serangan tirani Xiao Yi sesuka hati, yang cukup untuk membuktikan hal ini. Hanya saja api ungu dan bayangan jiwa yang muncul dari tubuh Xiao Yi, serta jejak kuno yang mulai berkedip di antara alisnya, memenuhi penghalang ini dengan aura depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Meskipun fluktuasi aura semacam itu sangat lemah, itu membuat banyak orang kuat yang hadir merasakannya dengan jelas, dan itu mengandung paksaan tertinggi yang tak tertahankan. Selanjutnya, biarkan kamu melihat kekuatan sebenarnya dari segel reinkarnasi. Tubuh Xiaoyi terangkat ke udara, dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya seperti air pasang, memenuhi seluruh penghalang langit tanpa ada yang tersisa. Bayangan jiwa energi Dewi Yaoji sedikit bergetar di belakangnya, dan setiap getaran membawa jejaknya. Suhu dan energi yang mengerikan. Api. Dengan munculnya api ungu yang begitu tebal, Xiaoyi melipat tangannya, matanya menjadi sangat dingin, dan energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dalam pesona itu menghilang, ada bayangan jiwa yang samar-samar terkondensasi dan indah, yang sedang membangun dan memadat. Bayangan jiwa pada tubuh Xiaoyi sangat mudah dibedakan, mengenakan gaun hitam cantik bertatahkan tulisan emas, mengenakan mahkota emas api ungu, kulit baizi dan wajah yang nyaris sempurna, terutama kebangsawanan yang terungkap tanpa terlihat. Aura ilahi membuat seseorang tidak bisa menahan perasaan ingin memberi penghormatan yang menakjubkan. Tampaknya kata-kata indah apapun tidak dapat digunakan pada bayangan jiwa ini. Ini bukanlah bayangan jiwa, tapi memiliki rasa penindasan yang sangat nyata. Orang ini benar-benar bisa memanggil bayangan jiwa Dewi Yaoji. Dengan tindakan Xiaoyi di atas langit, suasana di seluruh altar mendidih, dan bahkan tetua kedua Malin, yang selalu diam, tiba-tiba berdiri dari kursi batu, pupil matanya mengecil, dan suaranya bergetar. Pembukaan yang keras. Ini, gambar hantu Dewi Yaoji. Bagaimana mungkin? Melihat ekspresi terkejut pada tetua kedua Malin, pembangkit tenaga listrik elf yang tak terhitung jumlahnya menatap bayangan jiwa indah di belakang Xiaoyi dengan tercengang. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat kekuatan di tubuh mereka menjadi diam dan disembah. Kata Yaoji setara dengan dewi tertinggi di antara para elf. Siapapun yang terkontaminasi identitasnya akan meningkat nilai dan kekuatannya sebesar kelipatan geometris. Segel reinkarnasi, bayangan jiwa Dewi Yaoji, sepertinya kamu tidak bisa menyimpannya. Ada sedikit keterkejutan di mata indah Putri Alice, dan dia langsung merasakan jantung berdebar-debar yang sudah lama hilang saat dia melihat tanda reinkarnasi yang bersinar terang di tengah alis Xiaoyi, dan bayangan jiwa di belakangnya yang berisi segalanya, itu menghapus segalanya. Tampaknya membiarkan dia memadat seperti ini mungkin berdampak pada rencananya. Dia adalah seorang putri yang mengejar kesempurnaan, dan dia tidak akan pernah membiarkan rencananya dirusak oleh orang tanpa nama seperti itu. Selain itu, selama dia membunuhnya, dia dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan segel reinkarnasi Xiaoyi dan mendambakan harta karun di klannya. Lagi pula, ada banyak peraturan di antara para peri api, dan para pemilih tingkat tinggi mereka tidak diperbolehkan mengambil tindakan dengan mudah di hari kerja. Kompetisi hari ini jelas merupakan kesempatan bagus yang tidak boleh dilewatkan. Bayangan kupu-kupu bintang. Di kulit Alice, semburan energi Qian yang menyilaukan jatuh, seperti sungai cahaya suci yang tumpah ke seluruh dunia, dan mulai berkumpul. Putaran peta bintang yang mempesona muncul di punggungnya, dan pada saat yang sama, sosok energi bayangan kupu-kupu seringan tarian kupu-kupu juga diam-diam turun ke sini. Apakah kedua orang ini gila? Pada saat ini, ada suara kejutan terus-menerus di sekitar altar, dan bahkan mereka tidak berani melawan tingkat fluktuasi ini. Sangat sulit untuk menghadapinya. Tapi, bayangan suci Yaoji. Api ungu yang ganas itu seperti aliran sungai yang mengguncang langit dan bersiul di penghalang. Dalam sekejap mata, tubuh Xiaoyi terbungkus rapat oleh api ungu, dan bayangan jiwa Dewi yang terlihat seperti Dewi Alam juga semakin banyak. Cemerlang. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan untuk melihat, dari kejauhan, Yaoji Xiying di belakang Xiaoyi tampak seperti seorang putri bangsawan, tetapi siapapun dapat dengan jelas melihat bahwa ada sesuatu pada bayangan jiwa energi halus ini. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan seperti itu, meski dihadapkan pada kekuatan setingkat reinkarnasi, saya khawatir itu hanya akan berakhir dengan kesedihan. Itulah kekuatan tertinggi yang ingin dihancurkan dunia. Wong berdengung. Tampak khawatir, samsara India di tengah alis Xiaoyi meledak dengan lingkaran cahaya ungu panas, yang kemudian disuntikkan ke dalam bayangan jiwa, dan kekuatan kuno dan besar miring keluar. Dengan cara ini, pukulannya hampir mendekati kekuatan penuh Xiaoyi. Jika kekuatan seperti itu tidak dapat menghancurkan Alice, aku khawatir Xiaoyi juga akan. Mari kita akhiri dengan satu pukulan. Alice membuka bibir merahnya, matanya sedikit tertutup, dan tangan rampingnya tertutup rapat di bawah tatapan banyak orang. Saat telapak tangannya berubah, ada gelombang kuno dan misterius yang ditransmisikan dari jejak telapak tangannya. Bayangan kupu-kupu, sebuah tanda. Mungkinkah ini teknik rahasia tertinggi di antara para peri api? Melihat Alice bertingkah seperti ini, Marvin tidak peduli dengan perasaan lemah di tubuhnya, dan berkata dengan kaget. Wah, begitu suara itu turun, lingkaran hijau besar sekitar 1000 kaki menyebar melintasi penghalang altar seperti riak. Selama penyebaran lingkaran hijau, Butterfly Shadow, yang diam-diam merangkak di sampingnya, mulai bergerak. Mata kupu-kupu terentang, sayap kupu-kupu bergoyang, dan ternyata seluruh penghalang energi bergoyang gelisah dalam sekejap, dan paksaan yang sangat menakutkan dilepaskan darinya. Bayangan Xiaoyi muncul di belakangnya, jadi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, karena level pertempuran ini, ia hanya memiliki satu kesempatan.
Xiao Yi berdiri di langit, matanya sedikit tertutup pada saat yang sama, tangannya disilangkan dan dilipat seperti elis, dan di antara perubahan itu, bayangan hantu Yao Ji di belakangnya bahkan lebih kental dan realistis, seolah-olah nyata, penguasa tertinggi telah datang ke sini. Huo Lingjing, bayangan kupu-kupu. Elis tiba-tiba membuka matanya, dan aura kekerasan muncul. Segera, dia mengangkat tangan rampingnya dan menamparnya dengan keras ke arah Xiao Yi yang ada di sampingnya. Ledakan, tekanan besar yang tak terbatas dan nafas reinkarnasi muncul dari bayangan kupu-kupu dan lingkaran hijau di belakangnya, dan bahkan udara langsung memadat. Ledakan, serangan Xiao Yi tidak kalah sama sekali, dan keduanya langsung terjalin. Beberapa warna terjerat di tengah pesona altar. Di ruang yang awalnya stabil, semburan cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba meletus, dan mati rasa di kulit kepala mengejutkan banyak orang. Semua orang tidak bisa mengamati betapa intensnya pertarungan antara keduanya. Mereka hanya dapat melihat ada beberapa jenis energi yang mendidih dalam cahaya cian. Kemanapun mereka pergi, jarang sekali ada kelemahan di seluruh penghalang energi. Penghalang energi yang awalnya bersemangat menjadi redup setelah kecemerlangan cian ini berlalu, dan warna abu-abu mati menunjukkan semacam morbiditas yang sangat terdistorsi, seolah-olah kekuatan di ruang itu dirampas dan digerogoti olehnya, dan kecepatannya masih tinggi. Sangat menakjubkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.